إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم وتكرم وتحنن على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله تعالى لعلكم تفلحون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Hadirin jamaah Jumat rahmatullah. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Pertama-tama kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kenikmatan, memberikan kita kesehatan, memberikan kita afiat, dan yang paling utama sampai saat ini, sampai detik ini, mudah-mudahan hingga kita wafat nanti dalam keadaan muslimin mukminin. Yang kedua adalah tidak lupa salawat serta salam selalu kita curahkan, kita hadiahkan, kita haturkan kepada pemimpin para nabi, pemimpin para rasul, pemimpin dunia, pemimpin akhirat, yang mana tidak akan dibuka pintu surga sebelum beliau memasukinya, yang mana mensyafaati seluruh umat manusia di saat itu. Para nabi dan para rasul semua di dalam benderanya, di bawah benderanya Nabiuna Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yang mana mengingatkan kita selalu setiap saatnya untuk selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena iman dapat bertambah dan dapat berkurang. Maka seharusnya seyogyanya kita semuanya selalu meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini sang khatib ingin mengingatkan kepada dirinya pribadi dan juga kepada seluruh ibadallah, seluruh jamaah Jumat rahimahumullah. Ada hal yang kita lupakan saat ini, di saat-saat sulit ini, di saat-saat yang sangat sukar ini, di saat-saat banyak yang dapat cobaan, banyak yang dapat musibah, baik di Indonesia maupun di luar negeri sana. Muslimin, mukminin, muslimat, mukminat banyak mendapatkan musibah. Maka saat yang paling tepat untuk berdoa kepada Allah, mengemis kepada Allah,
Itu adalah saatnya. Saat kita betul-betul sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah itu sangat senang, sangat suka, bahkan menunggu-nunggu kita menghadapkan tangan kita, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menangis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kata Nabi, "Fa in lam tabku fatabaku." Kalau kalian tidak bisa menangis, tidak bisa menunjukkan air mata, mengeluarkan air mata, maka paksalah mata kalian untuk menangis karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersabda, "Man lam yas'alillah yaghdab alaihi." Siapa orang yang tidak minta kepada Allah, tidak berdoa kepada Allah, maka Allah marah kepada dia. Allah marah. Allah tidak terima. Kamu seorang hamba, kamu aku ciptakan untuk liya'budun, menghamba, mengemis, meminta. Kenapa kamu tidak minta sama aku? Kenapa kamu tidak memohon kepadaku? Kenapa kamu tidak banyak sujud kepadaku? Kenapa kamu hanya membutuhkan manusia? Hanya membutuhkan makhluk yang mana seluruh makhluk hanya butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahus Samad. Kita jangan lupakan Allahus Samad. Kita sering membaca Allahus Samad, tapi kita tidak tahu apa makna as-samad. Apa makna daripada Allah itu qiyamuhu binafsihi. Allah itu mukhalafatuhu lil hawadith. Allah itu wahdaniyah. Allah itu Maha Esa. Allah tidak butuh kepada apapun, tapi kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dikatakan, diriwayatkan, "Samallah walau bil haqqanikum." Minta kalian sama Allah, doa kalian sama Allah, walaupun cuma minta garam di dapur, minta sama Allah. Jangan minta sama manusia, jangan minta sama makhluk, percuma. Makhluk manusia, kalau kalian tambah sering minta kepada mereka, mereka marah, mereka nggak terima, mereka emosi. Berbeda kebalikannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tambah sering kita minta kepada Allah, tambah sering kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tambah cinta kepada kita, Allah tambah senang kepada kita semuanya. Karena doa itu diriwayatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ad-du'a mukhul ibadah." Doa itu otaknya ibadah. Doa itu adalah ibarat otaknya ibadah. Kita hidup tanpa otak, gila, gak waras. Maka begitu juga ibadah, tidak akan waras ibadah. Tidak akan ibadah itu sadar memiliki otak, kecuali ibadah kita disandingi, dibarengi, selalu senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat, kita flashback, kita lihat sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi Muhammad itu menjadi uswatun hasanah? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Bagi siapa Nabi Muhammad itu uswatun hasanah? Bagi siapa Nabi Muhammad itu suri tauladan yang baik? Liman kana yarjullah, bagi orang yang hanya mengharap kepada Allah, yang hanya meminta kepada Allah, yang hanya mengemis kepada Allah, wal yawmal akhir, dan dia percaya terhadap hari kiamat. Wa dzakarallaha katsiran, dan dia selalu memperbanyak berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana zikir kita wahai hadirin, wahai jamaah Jumat? Mana doa kita? Mana tahajud kita? Mana kunut nasilah kita? Mana doa-doa kita? Kunut itu adalah doa yang paling penting. Makanya di sini di masjid ini diadakan kunut nasilah. Makanya Nabi Muhammad mengistimewakan doa kunut kepada siapa? Cucu beliau Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Karena istimewa doa kunut itu. Para ulama, para sufiyin, para aulia Allah, mereka tidak pernah setiap malamnya meninggalkan doa kunut. Selalu, apalagi saat-saat seperti ini, mari kita bersama. Saat kita sholat witir di akhir witir kita, saat kita di iktidal yang terakhir, kita mengangkat tangan kita kepada Allah. Malu kita sama Allah, gak pernah minta sama Allah. Kita ini siapa? Maka kita saat kunut yang terakhir sholat witir kita kepada Allah. Saat ini bukan hanya Ramadan yang boleh minta sama Allah kunut.
Tapi setiap pikir kita para ulama, para ulia, setiap pikirnya, setiap lima waktu mereka mengangkat tangannya kusut, membaca doa kunut, meminta agar semua wabah ini, semua musibah ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Maka kita di akhir khutbah ini, mari kita introspeksi diri masing-masing. Sampai di mana menangis kita kepada Allah? Sampai di mana kita berduaan dengan Allah, bermesraan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sampai di mana kita selalu sering mengangkat tangan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta sama Allah, menulis sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan doa, kalau doa jangan setengah-setengah, minta yang tetap, minta semua, curhat semua, curahkan isi hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niscaya Allah akan memberikan yang lebih kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamul malikil a'la. Allah Subhanahu wa Ta'ala yaqulu bi qawlihi yahdil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدينا ولوالديكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله